Kopi monarki berteman sepi, tinggalkan duniawi berbalutkan emosi. Kopi monarki berteman sepi, tinggalkan duniawi berbalutkan imajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam tangkol. Alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi di acara Tangerang Volume Podcast atau Tangkol Podcast pada sesi ketiga ini. Nah, kali ini gua Ardi ditemanin oleh salah satu yang ikut membangun dan mendirikan Tangerang Volume, ya kan. Di samping saya sudah ada kayaknya buat teman-teman harusnya dia sendiri yang mengenalkan ya, jangan saya. Oke, sok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fatruh Hamdul Rifai. Saya juga masuk anggota Tangerang Volume dan juga ini foundernya di sebelah saya. Founder juga sama founder juga. Iya, gitu. Jadi saya aktif di musik juga gara-gara masuk ke Tangerang Volume dan juga untuk teman-teman yang lainnya juga sama juga. Jadi ada semangat bermusik ketika masuk ke Tangerang Volume. Oke, Pat. Gimana nih kabarnya, Pat? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Oke, Pat. Kita saat ini lagi di mana nih, Pat nih? Oh, kita sekarang lagi di Desa Kopi, Basecampnya Tangerang Volume juga. Ya, kita saat ini lagi ada di Desa Kopi. Nah, buat teman-teman atau kawan-kawan tangkol yang pengen ketemu sama anak-anak tangkol atau pengen sharing atau pengen lebih dekat lagi, kalian bisa datang ke basecamp kita. Desa Kopi itu berada di mana, Pak? Desa Kopi di Belaraja. Di Belaraja. Nah, nanti kawan-kawan tangkol akan ketemu ya beberapa ya member anggota Tangerang Volume yang ada di Desa ini, ya kan? Oke, Pat, ini kan program atau konten terbaru dari Tangerang Volume nih, Pat, ya kan, Tangerang Podcast. Nah, kemarin kan udah nih Budi, terus Indra, Kiki, ya kan. Temanya itu tentang ngebahas ya kenapa sih adanya Tangerang Volume gitu kan. Terus kenapa sih harus namanya Tangerang Volume, dan itu juga ada seasonnya. Tapi khusus buat ini, gua sebagai yang ibarat host di sininya, ya kan, pengen kenalin nih banyak kawan-kawan tangkol bertanya, ya kan, selain Bang Ardi atau beberapa orang yang berdiri di tangkol, ada siapa aja sih di belakang Tangerang Volume ini gitu, Pak. Nah, terus alasan dari member atau anggota atau keluarga tangkol ikut mendirikan Tangerang Volume gitu, Pak. Oke, Pak, bisa apa ceritakan, Pak, ya kan? Kenapa sih mau gabung dan ikut mendirikan Tangerang Volume pada tahun 2017, Pak? Alasannya kenapa ikut mendirikan Tangerang Volume ini, Pak? Salah satunya ya, alasannya pertama yaitu tentunya kita dipersatukan dengan musik. Tanpa musik, Tangerang Volume juga belum tentu ketemu kita sih. Ya. Dan yang kedua ya juga kita sadar bahwa di Kabupaten Tangerang ini, khususnya di Tangerang Raya, event-event musik itu tidak terorganisir dengan baik. Maka dari itu Tangerang Volume adalah salah satu solusinya. Nah, itulah alasan dari Papat ya, yang salah satu yang ikut gabung mendirikan namanya Tangerang Volume. Ya. Oke, Pak, kan kita udah nggak bikin acara nih, Pak, nih ya. Terakhir kita bikin acara itu Mei atau Juni tahun 2023, berarti jalan 1 tahun nih kita nggak bikin ya, acara event musik dan sebagainya. Itu selama itu apa tuh ngabisin waktu, apa aja sih kegiatannya, Pak, selain di dunia eventan di Tangerang Volume ini, Pak? Pertama, gue masih aktif ya, alhamdulillah, untuk menciptakan sebuah karya musik original tentunya. Dan yang kedua juga musik-musik sholawat, berbasis sholawat dan berbasis rohani Islam, yang seperti itu.
Dan juga saya juga aktif dalam sertifikasi halal untuk UMKM di Banten ya. Alhamdulillah bagi teman-teman juga kawan-kawan Tangerang Forum jika ingin mendaftarkan produknya ke sertifikasi halal bisa hubungi saya. Bisa apa? Keren kan? Dan gratis. Nah itu kan apa ya Pat ya, namanya anak Tangerang itu berbagai background ya Pat ya. Nah, salah satunya Apat itu dia menggeluti ya kan di bidang sertifikasi halal, mendampinginya. Ada buat teman-teman ya, kawan tangpol yang lagi buka usaha UMKM ya atau produk, bisa ke Apat ya kan, gratis ya Pat ya, gratis pendampingan dan sebagainya. Nah tinggal kontak aja Apat gitu kan. Nah oke Pat, Pat, apa tuh punya keluh kesah nggak sih Pat, atau apa momen-momen selama tangkul berdiri nih ya kan, ada momen-momen sesuatu yang ibaratnya apa, wah terkesan nih ya kan, gue berdiri di Tangerang Forum tuh pernah ngelakuin hal sesuatu di Tangerang Forum atau acara sesuatu yang ibaratnya apa terkesan sebagainya, dan ibaratnya ya ini buat motivasi selanjutnya gitu Pat. Jadi pertama gabung itu emang kita disatukan dengan musik ya. Dan sebenarnya Tangerang Forum itu tidak fokus di musik aja, ada event-event lain yang berkaitan sama Tangerang. Nah, untuk hal-hal yang paling berkesan sih acara yang diadakan di kemarin di Besok Kopi yang tema itu benar-benar ramai, itu luar ekspektasi. Pak benar ya, dengan biaya yang seadanya, dengan biaya ya minim sekali gitu. Yang ibaratnya gitu Pak ya, kadang orang tuh mau bikin event itu harus ngumpulin modal ya Pak ya, tapi kita bisa apa bahasanya itu merubah ya kan, ternyata bikin event itu kalau kita punya konsep, strategi atau gimana ya mungkin nol budget aja kita bisa bikin event ya Pak ya. Jadi stigma untuk modal besar itu akhirnya terpatahkan ya, terpatahkan gitu. Nah terus Pat, apa Pat, ini Pat, Apat kan pertama Apat juga masih aktif di dunia apa konten kreator ya? Iya, konten kreator ya kan, lebih ke dunia musiknya Pat ya. Musiknya, kemudian juga Apat juga produk di bidang sertifikasi halal ya kan. Terus tidak menghilangi apa sih jiwa bermusik Apat itu ya kan. Nah itu gimana sih Pat untuk menjaga mood itu Pat ya kan, untuk tetap bisa terus eksis berkarya gitu Pat? Intinya berkarya itu konsisten dan tidak membebani intinya. Jadi jangan mengharapkan suatu karya itu langsung booming, ataupun jangan mengharapkan karya itu langsung menghasilkan. Enggak. Jadi prinsipnya itu karya musik yang dibuat oleh kita secara original itu ibarat sebuah tabungan yang di masa depan pasti akan membuahkan hasil. Insya Allah. Benar. Walaupun tidak membuahkan hasil, tapi memberi kepuasan tersendiri terhadap kita. Ya. Nah itu ya. Nah ini mungkin Apat ini ya yang gue tahu nih, sepalangan gue kenal Apat dari tahun 2012 Pat ya. 12. Ya kan, ini Apat tuh ibaratnya ya salah satu apa founder Tangkol yang dia punya apa motivasi, terus prinsipal, kemudian gigih juga ya kan, ibaratnya dia tuh apa mengajarkan ya buat kaum muda juga ya kan. Anak-anak, mungkin buat anak-anak gereja harus belajar dari Apat. Dia tidak pernah mendengarkan omong-omongan jelek tentang apa yang dilakukan Apat gitu kan. Entah gue tuh siapa gitu kan, gue tahu apa perjuangan seperti apa. Bayangin loh ya kan, umuran 19 atau 19 20 atau apa ya, intinya Apat itu ya, dia tuh mungkin zaman sekarang anak muda sekarang tuh nggak ada ibaratnya Apat ya, mau kemana-mana itu jalan kaki ya kan, mau mau berusaha dengan ibaratnya kerja keras secara mandiri mencari informasi. Bayangin kok ya kan, pada zaman itu dan memang harus jadi motivasi buat anak-anak didik sekarang, ibaratnya maaf nih ya kan, ngelakuin sesuatu aja mager, terus pilih-pilih, terus ibaratnya gimana. Nah Apat ini yang gue tahu tuh ya itu dia tuh orang yang ibaratnya nggak peduli udah mau orang-orang mau ngomong Apat seperti apa ya kan, wah lu penampilan seperti itu ya kan, terus lu
sok-sokan mau bikin suatu karya ya Pat ya. Terus apa ya? Ya intinya perjuangan Apot gue tau lah ya kan dari titik nol sampai saat ini ya. Dan akhirnya juga ya inilah Tapat ya kan. Pertama dia banyak relasi juga Pat ya. Relasi, terus dia terjun di bidang ibaratnya yang ya gue aja juga nggak maksudnya gue aja juga heran kok Apot bisa masuk ke bidang itu ya kan. Terus dari jiwa musiknya tetap berjalan, yaitu dia tuh tumbuh dari emang kerja keras waktu remajanya gitu. Ibaratnya orang lain tuh kayak ngapain sih gua ngelakuin kayak gitu, gua ngapain sih kayak gini, gua malu lah sebagai, tapi apa tuh nunjukin sekarang hasilnya dia tahu bagaimana triknya ya kan. Gitu. Nah Pat, selama ini Pat, apa sih yang bikin lu tetap semangat Pat? Semangat sekarang kan alhamdulillah gue kan udah berkeluarga ya. Itu menjadi semangat baru bagi gue untuk yang selalu meletak di dalam hati gue. Semangat dalam berkarya, selamat tentunya dalam mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Dan juga kan untuk teman-teman di sekitar juga, ketika kita berhasil tentunya kan teman-teman juga bakal kita ajak untuk berhasil. Intinya keluarga, teman-teman, sahabat, dan juga orang tua. Itu dia faktor-faktor yang paling dominan dalam gua semangat untuk terus berkarya. Ya, itu dia. Oh juga, gue pengen tahu nih Pat ya kan. Nah, emang gue udah tahu nih beberapa karya Apot nih. Ya kan? Mungkin ada bocoran nggak Pat untuk ke depannya lagi apa tuh mau ngeluarin single lagi atau gimana ya kan? Ataupun ada proyekan apa nih Apot nih di ini Pat? Untuk proyek yang pertama, gue pengen terus membuat cover lagu, bukan cover ya, lagu-lagu sholawat. Satu, kedua juga insya Allah bulan Agustus bakal launching album baru single yang berjudul single. Tar dulu Pak, biar penasaran aja dulu. Biar nggak penasaran, Apot kasih tahu Pat ya kan beberapa single yang udah pernah rilis Pat nih sebelumnya. Oh iya. Single pertama yang paling pertama itu lagu Prewedding. Yang keduanya itu lagu I Love You Ramadan. Yang kedua. Yang ketiganya itu lagu Siharkah Cinta. Yang keempat adalah 1000 Cahaya Cinta Ilahi. Wah, nah tuh kan ya kan buat kawan-kawan tampol yang emang suka bermain musik ya kan, terus punya kemampuan untuk membuat suatu karya musik ya kan. Contoh Apot ya kan, ini ya kan dia bisa menyalurkan, bukan hanya menyalurkan tapi dia menciptakan produk dia ya kan. Nah Pat, kasih dong Pat keluhnya nih ya kan buat mereka ya Pat, dia punya kemampuan nih bikin musik dan sebagainya ya kan, untuk untuk menjadikan suatu produk jadi Pat. Kayak Apot nih kan Apot udah bisa recording, terus udah bisa Apot di Spotify, terus udah bisa bikin akun khusus buat musiknya gitu Pak. Karena kan anak-anak sekarang tuh terhambat nih Pak ya kan? Tapi Apot kok bisa gitu kan. Tahu sendiri kan kalau membuat satu karya itu apalagi menjadi bentuk ya Pak ya, itu kan materi juga Pak ya. Ya. Materi, nah itu kasih dong keluhnya nih kayak gimana sih ya kan. Pertamanya lu ketika ingin membuat musik, pertamanya lu harus punya lagunya dulu. Lagunya itu kan harus dicatat dalam sebuah lirik. Intinya yang pertama lu buat lagu yang lu seneng dulu, tentang kehidupan lu ataupun tentang ya fenomena yang terjadi saat ini, ataupun lagu-lagu tentang apapun itu. Yang penting lu nyatet lagu dulu dalam sebuah kertas. Jadi satu, pertama kalau lu punya inspirasi lirik sebagai catat ya. Terus yang selanjutnya Pak, yang keduanya lu bisa memainkan sebuah alat musik untuk menyanyikan lagu lu. minimal gitar. Minimal bisa memainkan suatu alat musik, instrumen ya. Kita untuk mengetahui chord di dalam lagu lu yang sesuai dengan nada lu.
Terus Yang ketiga, setelah itu semua, kalau lu orang ingin berkarir secara solo, lu bisa datang langsung ke studio recording untuk dibuatkan sebuah arranger musik di situ. nah kan Pak, biasanya kan gini Pak, ya kan terkendala dengan budget Pak. Nah, budgeting Pak, ya kan. Gue tahu loh, apa tuh bukan kita tuh semua anak kampung tuh bukan ibarat orang sederhana Pak ya, dari tingkat ekonomi aja juga ya biasa-biasa aja. Ya kan? Nah itu nyiasatinnya gimana sih Pak, ya kan? Buat teman-teman tuh bisa masuk ke studio rekaman gitu Pak. Sekarang kan studio rekaman itu rata-rata belum survei di Kabupaten Tangerang itu 1,5 juta. Tuh, Satu arranger. tapi apa tuh bisa nyiptain 4 single loh jadi loh. Sekarang. Iya. Maksudnya pertama lu bisa sisihin dari gaji lu ataupun dari penghasilan lu Ataupun dari uang jajan ya Pak buat ya. jajan, tabung aja gitu. Dan itu emang worth it banget. Satu itu, kedua juga lo bisa negosiasi harga kepada arranger studio recording, siapa tahu bisa nurunin harga gitu kita dulu aja. Oh, nah gitu. Jadi gini ya kan. Maaf nih ya kan. Ya intinya kalau lu pengen nge-recording karya lu ya kan, dan lu emang nggak punya ekonominya atau kemampuan lu nggak bisa langsung ya Pak ya. Jadi ya sebelumnya ya lu rajin menabung nih Pak ya, menyisihkan apa income kalian gitu kan. Itu ya kan. Habis itu lu cari-cari studio yang mana yang benar relevan ya kan. Terkadang juga ya apa sih ya, harga recording itu juga tidak menentukan hasil ya Pak ya. Tidak menentukan hasil. Ya kan? Intinya ya ini karya lu sudah semaksimal karya lu aja gimana gitu. Nah oke Pak, misalkan nih Pak mereka udah recording nih Pak Ya, terkadang kan orang bingung nih Pak, mudik main gue lah. mau kemanain nih ya kan. Padahal ya maaf ya kan, sekarang kan media udah terbuka banget ya Pak ya. Tapi orang masih belum, generasi sekarang atau generasi sebelum sekarang ya, kayak generasi gue juga masih bingung Pak. Yang kebanyakan gue harus kayak gimana nih ngedistribusiinnya, model karya gue dikenal dan sebagainya gitu Pak. Kenapa tuh tahu? Pertama masuk ke pipa juga gampang-gampang susah Pak kalau nggak tahu caranya. Terus ya gimana Pak, coba Pak, gimana distribusinya Pak kalau udah jadi nih si bentuk musik ini? Yang pertama, untuk kalau lagu lu udah jadi ya, udah mateng, tentunya lagu lu pengen didengerin banyak orang kan, dan tentunya lagu lu pengen didistribusikan dan menjadi viral di media sosial. Pertamanya lu harus punya akun media sosial kayak TikTok, YouTube, Instagram, terus juga Facebook juga bisa. Dan syukur-syukur lu punya website pribadi untuk memasarkan lagu-lagu lu di situ secara eksklusif. Ya. Nah, yang kedua, lempar lagu-lagu yang udah lu buat ke platform musik digital seperti Spotify, TikTok musik, YouTube musik, Apple musik, dan juga lain sebagainya. Dan di mana beribu-ribu platform yang siap nampung lagu original. Itu gimana sih Pak caranya Pak bisa ngupload ke situ gimana? Kan di sini kan kita mengenal platform agregator namanya. Oh, agregator Pak ya? Nah, tolong jelasin Pak, ya kan? Agregator itu sudah banyak di Indonesia. Satunya ada Netrelease dan TuneCore, DistroKid, dan juga ada SoundOn yang gratis, dan di langitmusik.id itu juga gratis di sana. Dan cocok-cocokan aja. Jadi lo yang cocok di hati, nggak apa-apa, langsung daftar aja di antara 5. Yang gua tahu itu ada 5 agregator yang bisa lo masukin di situ. Nah, gitu ya kan. Pertama kalau lo punya karya dan sebagainya, ya kan, untuk menciptakan karya lo punya inspirasi, lo dokumentasi, lihat dulu, jadi belajar buat instrumen alat musik ya kan, kayak minimal gitar atau apalah yang kita buat dapetin nada sepertinya. Habis itu lo nyisihin nih ya kan keuangan lo buat biaya recording. Setelah recording punya bentuk MP3 atau sebagainya, ya kalian harus berpikir bagaimana mendistribusikannya. Ya pertama kalian bikin akun media sosial ya kan, terus kemudian bagaimana kalian bisa masuk ke platform musik ya kan, dan keuntungannya apa Pak ya kan? Keuntungannya ya perlu dikenal. Terus apalagi kalau emang sering diputar juga sekarang
platform pemutar musik itu menghargai loh. Jadi apa ya dapat income dapat ya bener ya. Nah royalti. Ibaratnya Pak, satu karya musik itu sekarang itu ibaratnya investasi Pak ya. Investasi. Nah kemudian Pat, bagaimana sih untuk kita nih ya Pat, untuk kawan-kawan Tangpol yang udah menjalani nih Pat, tapi untuk lebih terjaga lagi karya kita dan untuk lebih terjaga lagi karya kita dan kita dihargai, kita harus masuk suatu organisasi atau enggak sih Pat ya kan? Oh ya, bisa. Jadi untuk memproteksi sebuah karya musik itu kita berdua sudah gabung, yaitu adalah lembaga kolektif. Lembaga kolektif itu salah satunya ada WAMI. Ya, salah satunya WAMI lah. Wahana Musik Indonesia. Mungkin banyak lagi, tapi kita yang naungan dari WAMI. Dan kenapa kita berdua ikut naungan WAMI? Ya mungkin kalian bisa searching dari lagu lah. Iya. Mandiri ya kan? Karena apa? Kita kan udah terbuka nih wawasan dan info dan berita sebagainya. Ya. Iya. Kita cuma ngasih ya kita emang gabung dari WAMI untuk menjaga karya kita dan kita lebih dihargai sebagai pencipta lagu itu ya kan. Untuk lebihnya ya silakan ya kan. Tuh kalau syukur-syukur ya mau ke WAMI ya Pak ya. Iya. Walaupun kita nggak mau promosi WAMI gratis gitu. Ya WAMI gratis Pak, ngopi dulu Pak. Oh ya, ngopi dulu. Ini kita ngopi di mana Pak? Di Desktop Coffee. Kopi ya. Ini gua ngopi americano dari Desktop Coffee. Lu apa Pak? Gua cappuccino. Cappuccino. Nice. Buat kawan-kawan Tangpol yang suka ngopi ya kan, terus pengen ketemu anak Tangpol ngopi bareng sini. Kenapa Pak? Di Desktop. Apa ya? Kita masih kaku ya buat ngiklanin. Oh ada harus masuk. Ya kan. Aduh, Pak, gue pengen tahu Pak ya kan. Apa sih? Lu punya unek-unek apa sih sama beberapa dari anak-anak Tangpol nih? Founder Tangpol, apa? Pakai aja. Lu punya unek-unek apa nih yang pengen lu utara nih gitu? Karena anak-anak juga udah, ya. Gitu. Apa sih, ya kan? Biasanya kan anak-anak kawan-kawan tahu lihat tuh anak Tangpol itu kompak, ya kan? Terus punya keberanian, ya kan? Mungkin anak-anak kawan-kawan Tangpol juga pengen tahu apakah di anggota member Tangpol itu punya unek-unek kan dia sama member Tangpol gitu. Ya, Tapi unek-unek apa Pak? lebih kepada gini ya. Bukan unek-unek sih. Seiring bertambahnya usia kita, tentunya kan udah punya kesibukan masing-masing. Tentunya kan sebuah organisasi itu bukan menjadi sebuah prioritas lagi. Tapi di situ kan masih ada suatu rasanya itu rasa memiliki ya, di dalam organisasi itu. Jadi untuk Tangpol kan perlahan-lahan anggotanya kan udah pada apa sih namanya tuh lebih mengurusi kehidupan dia secara pribadi gitu kan ya itu. Dan akhirnya ini yang bertahan ini maksudnya yang benar-benar ekstra kerja keras untuk meng-up Tangerang Volume di sini. Nah itu juga gue sadari dengan teman-teman yang lain juga kita belum terlalu maksimal di sini. Kita belum terlalu maksimal. Gue sih kenapa kayak gini Pak? Pertama ya kan, gue ngelihat di anak Tangpol ini juga ada generasi mudanya Pak, yang beda generasi sama kita. Mungkin di bawah Apat juga, walaupun Apat juga di bawah gue sebenarnya mah asli. Gue sebenarnya tua loh, sebenarnya gue tua. Ya kan, gue sama Apat juga beda generasi, dan Apat juga di bawahnya beda generasi. Ya kan? Makanya gue ngelihat tempat kita yang udah punya keluarga, gue bilang gini, ini Tangpol tuh tetap berjalan. Gue bilang gitu, Tangpol tetap berjalan. Dan bagaimana generasi selanjutnya mereka tuh tinggal enaknya Pak. Oh jadi mau buat sesuatu udah tahu jalannya, terus mau bekerja sama sesuatu juga udah tahu caranya. Nah itulah tugas gua nih sebagai ibaratnya akun gua dua buat pondok-pondok yang sepuh gitu kan, buat nanti bekal buat generasi Tangpol selanjutnya gitu. Nah itu tugas-tugas generasi Tangpol yang kemarin gua podcastin tuh Pak tuh, generasi ganteng. Indra itu Valencia. Oh iya. Iya kan, buat kerja sama sponsor udah tahu caranya. Bagaimana pendekatan ke pihak pemerintah daerah udah tahu caranya, ya.
Terus bagaimana kerjasama dengan kafe-kafe di Kabupaten Tangerang, udah tahu jalannya. Terus membuat konsep dan sebagainya, keberanian sebagainya, udah nggak tahu lah gitu Pat ya. Iya. Itu pokoknya. Oke Pat, eh apa lagi Pat ya? Ini apa lagi gue juga bingung nih Pak. Sebenarnya Gue ikutin mas aja. jadi gini Pak, apa tuh punya rencana apa sih, harapan apa sih buat Tampol ke depan Pak? Ya, Rencana atau harapan lah buat Tampol untuk ke depan. kalau harapan sih nggak muluk-muluk menjadi organisasi musik dan organisasi sebuah platform media yang dikenal banyak oleh masyarakat aja. Amin, 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 amin. Ya, ya, ini sih benar Pak. Ini sih gue juga berharap nih Tampol tuh nggak mati di sini gitu. Iya. Nggak mati di sini. Jadi kita berdiri dari tahun 2017 sampai saat ini berdiri, ya banyak lika-likunya, ya, dan awal Tangerang Polong berdiri itu ya kita emang dulu juga pemain musik juga Pat ya. Iya. Ya kan gua sama Apat sama satu band ya kan. Ini keyboardis gua nih. Keyboard dari zaman keyboard mainan si Ian. Ya. Terus lo inget gak Pat yang apa kita manggung di BSD lu bawa keyboard apa itu Pat? Ya gua kaget tuh Pat ada tulisan anjay ini serius nih zaman keyboard ini ya kan ya. Gue ngambil dari pemain gambus itu keyboardnya. Itulah satu momen. Nah ya bisa ya itulah salah satunya kenapa berdirinya Tangerang Polong itu ya kita bukan mati di band ya Pat ya. Cuma kayaknya kita punya pengalaman. Terus kita ngelihat generasi selanjutnya anak-anak Kabupaten Tangerang tuh harus punya wadah yang ibaratnya mereka nggak sulit nih buat dapetin tempat. Iya. Ya kan, dan kita juga punya pengalaman nih ya kan. Dan pernah ikut panggung-panggung sini, pernah ikut event yang komersil, non komersil, Dilemparin botol juga pernah di manggung. Gitu. Jadi kita kayaknya oke lah band kita nggak stuck di situ lah ya kan. Tapi bagaimana pengalaman kita itu kita bisa berkontribusi buat generasi selanjutnya, yaitulah Tangerang Polong ya Iya. kan. Jadi intinya Tangerang Polong itu mewadahi anak-anak muda yang ingin bermusik dan juga menghargai orang-orang yang bermusik. Nah, motonya juga bertumbuh berkembang bersama ya. Aduh. Pat, gimana kabar keluarga Pat? Alhamdulillah keluarga udah di Cirebon sekarang. Aduh. Gua senang tidak senang sih Pak. Asli. Senang tidak senang, tapi mau gimana lagi ya kan, namanya kehidupan harus berjalan. Gue sih sebagai sahabat apa satu lawan Tangerang Polong ya terus sesama anggota yang mendongkrak kesuksesan yang penting itu mau di bidang apapun gitu. Apalagi udah keluarga ya keluarga tetap nomor satu. Yang kedua apa? Silaturahmi jangan sampai putus. Silaturahmi nggak boleh putus. Aduh, putus. Itu mah kebiasaan Pak. Asli itu mah kebiasaan Pak. Hal umum. Maaf. Gitulah. Dapat lo punya pesan gak nih buat anak-anak Tampol? Nah, satu berkarya terus dan emang kita tumbuhnya di Tampol dan berarti itu berkaitan erat sama musik. Jadi buat karya lu sendiri dan banggalah dengan karya lu sendiri. Oke, buat anak-anak Tampol ya kan yang masih jiwa musik masih tinggi, ya. Tetap berkarya Pak ya. Berkarya. Terus biar anak-anak Tampol ini tetap kompak tuh Pak. Lu punya pesan apa nih Pak? Anak Tampol nih. Gua, Apri, Agus, Budi, dan Ilya dan sebagainya yang ada di Tangerang Polong. Untuk gimana cara kompak, tentunya harus samain dulu satu visi dulu. Intinya satu itu, keduanya juga misinya bareng. Dan semuanya itu saling terintegrasi gitu.
walaupun anggotanya itu nggak terlalu aktif, tapi dia bisa memberikan kontribusi secara yang dia bisa aja. Tidak dianggap serius, tapi santai aja lah, santai setan tapi serius gitu ya, sesan lah gitu kan. Santai terus kemudian ya komunikasi jangan sampai putus gitu ya Pak ya. Komunikasi jangan sampai putus. Pesan dari apa buat orang Polu. Terus buat nih kawan-kawan tangpol Pak, buat kawan-kawan tangpol yang mengikuti tangpol dari nol ya, dari tahun 17 sampai saat ini ya kan. Pak, tetap semangat apapun tujuan hidup lu, tapi jangan lupa sahabat-sahabat lu di tangpol. Mantap. Terus Pak, apa ya? Ini sih obrolan agak panjang ya, panjang sih. Karena kemarin gue masuk sampai 25 menit ya kan. Karena ya mungkin salah satu video salah satu video dokumentasi gua atau sebagai kenangan gua sama apa ya kan. Karena gua tahu nih apa tuh untuk di Kabupaten Tangerang ini bisa terhitung beberapa bulan lagi Pak ya. Iya. Kan tadi bilang kan kisi-kisinya keluarganya udah di Cirebon ya kan. Ya ini mungkin spesial ya kan. Bisa ngobrol sama Apat berdua di sini ya kan. Mungkin kelak Apat di sana akan membuka video lagi ya kan. Apat jadi senyum, gue juga senyum ya, ini jadi sebagai video kenangan gua sama Apat Tangerang Polu gitu kan. Tetap memang komunikasi akan terus berjalan gitu. Ini Pak, kan banyak Pak nih beberapa event Tangerang Polu buat nih Pak, banyak musisi-musisi Kabupaten Tangerang yang udah ikut acara kita, ada di luar Tangerang juga Jabodetabek ikut acara kita. Nah, apa pernah merhatiin nggak ya kan, ada beberapa yang ini sebenarnya potensial nih ya kan, harusnya masih bisa berkembang lagi gitu kan. Banyak ya anggota-anggota Tangerang Polu yang masih aktif tentunya, dan juga aktif dalam mengikuti event di Tangerang Polu, banyak sekali potensialnya. Tapi mereka itu kadang buntu, mereka itu pasti stucknya, kita itu ngeband gini-gini aja gitu kan. Satu, karya dia nggak menghasilkan, kedua juga dia nggak tenar-tenar, mungkin mikirnya seperti itu. Di event-event itu juga kan mereka itu kan adu performance, menunjukkan performance terbaiknya di situ kan. Dan terkadang setelah menunjukkan performance itu mereka bingung lagi kemana lagi gitu kan. Nah makanya itu ya kan gue harap sih ya Pak ya, karena gue dari beberapa event yang Tangerang Polu buat banyak musisi-musisi yang emang berkualitas Pak ya. Dari segi skill musiknya, karya lagunya, bandnya juga oke. Ya kita harap ya oke lah Tangerang Polu nggak bikin event lagi ya, tapi jangan patah semangat, masih banyak event-event selain Tangerang Polu ya Pak. Iya. Tetap ikutin, mau itu event besar atau event kecil, ya gue sih harapnya ini ya kan, lo lebih baik ikut event kecil yang ibaratnya continue daripada kalian mengharapkan event besar yang ibaratnya lo belum tentu bisa main di acara itu ya Pak. Terus ingat kenapa Pak ya? Kenapa sih musisi Kabupaten Tangerang itu sebenarnya musikalitasnya bagus, skillnya bagus dan sebagainya, tapi stuck di tempat, ya kan? Dan ini apa ya? Jangan didengar atau jangan apa ya? Lu siapa sih bisa ngomong kayak gitu, ya kan? Hanya seorang Ardi dari Tangerang Polu, Apat dari Tangerang Polu, dan Apat belum seperti apa-apa lu berani ngomong seperti itu. Tapi sebenarnya ya kan omongan baik atau bagus itu kita jangan lihat dari orangnya Pak ya. Kalau emang itu bagus ya kita harus emang akuin gitu. Ya mungkin kalau gue sih ngeliatnya gini ya Pak, gue harap sih musisi Kabupaten Tangerang itu solid. Bener kan Pak ya? Kurang gitu tuh solidnya Pak. Ya kan? Kurang solidnya. Jadi gini Pak, terkadang ya band yang baru sedikit naik ya, tapi mereka udah seorang artis, bener nggak Pak? Terus mereka punya teman yang batas sekitar mereka tuh band juga. Terkadang mereka manggung di mana, tiba-tiba pulang, gue habis manggung di sini,
lu nggak nginfoin lu manggung di sana, tiba-tiba lu nginfoin lu harus manggung di sana gitu kan, gitu. Jadi nggak saling tarik gitu kan, nggak saling tarik gitu kan. Jadi pertama ketika lu udah ngangkat sedikit maksudnya untuk musisi-musisi lah khususnya di Kabupaten Tangerang Ya, lu skillnya emang boleh semua lu akuin dari segi aransemen musik, dari cara permainan, dari vokal segala macam itu udah oke semua. Tapi lu turunin ego lu di situ. Ego lu turun di situ dan rangkul teman-teman lu yang di sekitar lu lah intinya, teman-teman band lu lah intinya. ya, Untuk lu support juga, supportnya sekecil apapun support dari lu itu bakal berguna buat mereka. ya. Saling support, saling respect. Ya, Saya kalau pengen industri musik Kabupaten Tangerang itu maju, bener Pak? Kita nggak kalah sama Bandung, Surabaya, Jakarta, Jogja, ya Pak. kalah Kabupaten Tangerang sebenarnya Nggak oke. kalah. Kita- Tapi kenapa nggak pernah ke-up di media nasional? Ya, Nah, itu salah satunya. Salah satunya Ego lu itu. turunin, rangkul teman-teman lu, dan lu bakal meloncat lebih tinggi di sini. yes. Tuh, gua harapin buat musisi generasi terbaru ataupun yang udah lama, ayolah kita terbuka dan kita harus saling rangkul, respect dan support. Iya. Itu kalau pengen industri musik Kabupaten Tangerang maju dan punya musisi-musisi yang dikenal nasional gitu. Dan ya itulah pokoknya mah. Dan itulah pesan dari gua sama apa buat para musisi Kabupaten Tangerang. Tuh, percuma lu jago, lu keren dan sebagainya, tapi lu nggak respect sesama musisi Kabupaten Tangerang. Gitu ya? Oke. Itu pesannya. Kemudian Ya. apa lagi tuh kan? Bingung ya kan, ceramah udah ya kan, walaupun kita siapa sih Bro? Oke, mungkin gua nggak terlalu banyak ngebahas tentang musik ya kan, mungkin itu ada khususnya lagi. Ini lebih bagaimana kawan-kawan Tampol tuh tahu ya ponder-ponder Tampol siapa aja, terus alasan mereka mendirikan Tangerang Polum, terus alasan mereka gabung Tangerang Polum, dan Tangerang Polum bisa ada sampai saat ini gitu kan. Lebih utamanya itu, dan lebih pengen nunjukin bahwa kita tuh masih solid loh ya kan, masih saling mengingatkan sama founder atau member Tampol tuh. Nah, tidak tutup kemungkinan juga ada session-session yang ibaratnya kalian juga pengen tahu kan kenapa sih namanya Tangerang Polum. Iya. Itu juga ada sessionnya, dan mungkin kalau Tampol juga nanti akan disuguhkan beberapa podcast khusus yang ibaratnya kita lebih mendongkrak lagi nih siapa aja sih di Kabupaten Tangerang musisi-musisi atau bandnya terus ya gitu. Nah Pat, biar kan Apat juga salah satu member atau founder Tampol, dan juga Apat masih aktif di industri musik ya kan, musik logistik industri musik. Iya. Nah, biar kawan-kawan Tampol pengen lebih kenal dan dekat dan pengen tahu karya-karya Alfat, bisa kemana Pak? Yuk silakan. Satu bisa ke IG gua @alfat_rifai. Keduanya bisa ke YouTube gua @alfatukabiru_rifai. Bisa ke Spotify dengan kata kunci @alfatukabiru_rifai juga. Dan juga bisa mengetikkan kata kunci @alfatukabiru_rifai di kolom pencarian Google. Insya Allah nama gua paling pertama di situ. Terus Pak, dari 4 single lu nih Patnya, yang recommended banget yang harus kawan-kawan Tampol dengerin. Oke, yang paling recommended sih lagu Prewedding ya. Oke, inget ya, Prewedding. Ya, Prewedding. Prewedding. Oke, nah itu dia. Oke, Oke. itu obrolan gua sama Apat untuk saat ini. Mungkin nanti kita akan belajar lagi sama Apat untuk season selanjutnya. Dan jangan lupa ya kan, buat kawan-kawan Tampol yang penasaran karya-karya Apat yang tadi Apat udah ngasih tahu di mana aja kalian bisa denger karya-karyanya. Dan satu rekomendasi yang harus didengarkan oleh kawan-kawan Tampol yaitu Prewedding gitu. Oke Pat, sebelum kita tutup Pat ya, lu pengen sehabis ini siapa yang ada di podcast Tangerang Polum?
Agus. Gus, Agus. lu ditantang ya kan sama Alphard. Habis ini Alphard pengennya lu. Oke. Orang salah. Sama-sama bagus dong. Gus. Oke, Pat. Oke. Gua tutup aja, Pat ya. Gua tutup aja. Oke, sekian dari gua Ardi. Dan gua Alphard. Oke, obrolan podcast sesi 3 kali ini buat kawan-kawan tampol, buat musik-musik Kabupaten Tangerang, tetap semangat, tetap support, dan tetap respect. Oke. Salam Tangerang Polum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.